Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat semua? Kita ketemu lagi. Tapi kali ini kita membahas masih cerita yang sama. Cerita kemarin itu teror santet. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita ke teror. Dalam keadaan setengah tidur, tiba-tiba saya merasakan hembusan angin dingin di sekujur badan saya. Suara TV yang masih menyala terdengar jelas di telinga saya. Ini bukan mimpi, karena TV-nya masih melanjutkan acara yang tadi saya tonton. Tapi badan saya tidak bisa bergerak, kaku dan dingin. Saya mencoba berteriak, tapi mulut saya sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Saya mencoba membaca ayat Al-Quran dan doa apapun yang saya bisa, tapi pikiran saya blank. Semua hafalan itu hilang dan saya tidak tahu lagi apa yang saya baca. Makin saya membaca doa, semakin kaku pula sekujur badan saya. Lalu tiba-tiba mata saya melihat sesuatu. Ada rambut panjang mengengser di lantai. Tidak terlihat orangnya karena kepala saya tidak bisa bergerak. Saya ingin teriak tapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba saya merasakan sentuhan di kepala saya. Sentuhan yang dingin lama-lama turun ke pundak dan tangan saya. Sebuah tangan yang dingin menusuk dan tekstur kasar sekali rasanya. Saya menahan nangis. Baru kali ini saya ketakutan seperti ini. Lalu tiba-tiba si rambut ini makin mendekat ke wajah saya, yang berarti si pemilik rambut ini berusaha mendekatkan diri ke wajah saya. Saya memejamkan mata sambil dalam hati komat kamit nyebut nama Allah. Tapi jujur semua blank, gak ada yang bisa saya ingat doa-doa. Cuma nama Allah yang masih nempel saat itu. Tepukan cukup keras di pipi saya langsung membuat saya bisa bergerak. Seperti semua belenggu yang mengikat saya lepas semua. "Dek, sadar dek," ucap sebuah suara dan saya lihat Kak Chandra ada di sana. Spontan saya peluk Kak Chandra dan menangis. "Kenapa lo?" tanya Kak Chandra. Saya diam, bingung dan masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Saya perhatiin TV. Acaranya masih sama dan adegannya lanjutan tadi waktu kejadian si rambut dating, berarti saya nggak mimpi. Mungkin di antara kalian mengira ini hanya ketindihan, bukan? Awalnya saya pun berpikir demikian. Tapi apa saya lihat ke lantai seketika membuat dada saya sesak. Di lantai sekitar sofa tempat saya tertidur, banyak berserakan rambut hitam panjang yang entah datang dari mana. Rambut-rambut panjang itu seakan menegaskan kalau apa yang tadi itu bukanlah mimpi. Tadi sosok itu memang di sini. Saya masih belum mampu melupakan sentuhan dingin yang kasar itu. Apa mau dia? Kenapa sekarang mengarah ke saya? Sekujur badan saya basah oleh keringat. Tangan saya masih gemeteran membayangkan sentuhan dingin yang sungguh menusuk itu. "Kenapa, Dek? Hei, cerita kenapa?" tanya Kak Chandra dengan nada khawatir. Lalu saya mulai menceritakan kejadian antara mimpi dan tidak itu. Tapi melihat rambut yang berserakan di lantai membuat Kak Chandra dan Om Kurnia berkesimpulan kalau itu bukanlah mimpi semata. Akhirnya Om Kurnia memanggil Mbak Tuti untuk membawa sapu dan pengki. Lalu meminta Mbak Tuti membersihkan rambut yang berserakan di lantai. Saat Mbak Tuti datang membawa sapu dan pengki, Mbak Tuti nampak kaget melihat saya. "Astagfirullah Non Eva, kenapa? Sakit Non? Pucet banget." "Nggak apa Mbak, tolong dibersihkan aja lantainya," kata saya karena tidak mau membuat Mbak Tuti takut. Mbak Tuti segera melihat ke lantai dan dia nampak kaget. Dengan buru-buru dia menyapu rambut-rambut tersebut sambil komat kamit istighfar. "Dek, mau tidur tempat Kak Ina aja?" tanya Kak Chandra masih dengan muka khawatir. "Enggak Kak, di sini aja." Takutnya dia ngikutin. "Kasihan nanti Kak Aina sama anak-anaknya, masih pada bayi, lebih sensi," jawab saya setelah menimbang-nimbang. Akhirnya kami berempat malam itu tidur di rumah. Sedangkan Papa, Mama, dan Mas Gio masih di rumah Pak Musa. Mungkin menunggu proses penyembuhan Kak Bella.
Kalau suruh balik ke sana, jujur saya juga nggak mau. Kayaknya lebih horor di sana dengan mendengar suara teriakan-teriakan dan berisiknya makhluk-makhluk halus yang berebut masuk badan kakak saya ketimbang berada di rumah besar ini berempat. Kami memutuskan tidur di kamar masing-masing dan Om Kurnia tidur di kamar tamu. Di lantai bawah dekat ruang TV, saya naik melalui tangga ke kamar saya di lantai 2 yang bersebelahan dengan kamar Kak Bella. Saat sampai di lantai atas, saya melewati kamar Kak Bella. Entah kenapa di kamar Kak Bella yang harusnya tidak ada orang, ini seperti ada suara orang mengobrol dan menggeser-geser barang. Berhubung rumah sepi, saya takut situasi ini dimanfaatkan sama maling. Lalu saya bergegas ke kamar saya dan mengambil tongkat softball punya saya. Pelan-pelan saya kembali ke kamar Kak Bella dan membuka pintu kamar Kak Bella, bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk ada maling di sana. Tapi saat dibuka, saya tidak mendapati apapun. Kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi jelas sekali terdengar suara aktivitas dari dalam. Masih belum yakin, saya masuk dan memeriksa spot-spot yang kemungkinan besar digunakan untuk bersembunyi. Tentunya dengan posisi tangan standby dengan tongkat softball tadi. Saya pun masuk lebih dalam ke kamar Kak Bella. Hening, benar-benar hening. Lalu saya mencoba mengecek lemari. Namun ternyata lemari kosong. Begitu juga saat saya memeriksa kolong meja dan kolong tempat tidur. Semuanya kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang di sana. Akhirnya saya nyerah dan memutuskan untuk keluar. Tetapi begitu saya keluar dan menutup pintu, seketika di dalam kamar itu langsung berisik lagi dengan suara orang yang jumlahnya lebih dari satu. Spontan saya membuka pintu lagi dan yang saya dapati kembali kamar kosong. Dan di saat bersamaan suara orang-orang berbincang itu hilang. Bulu kuduk saya langsung berdiri menegang. Perlahan-lahan saya tutup pintu kamar Kak Bella dan benar saja, tepat ketika pintu tertutup rapat, dari dalam kamar kembali terdengar suara-suara tadi. Rasanya sudah cukup 2 malam kemarin saya berurusan sama makhluk halus. Saya lelah. Dengan bulu kuduk masih berdiri dan keringat dingin, saya bergegas langsung pergi ke kamar saya. Saya tidak peduli lagi apa yang ada di kamar Kak Bella. Yang penting kamar saya aman dan saya bisa tidur di dalamnya, pikir saya. Namun siapa sangka kamar yang saya harapkan menjadi lokasi aman dan menenangkan itu justru jadi lokasi teror berikutnya yang saya terima. Saya berjalan melewati lorong dan sampai di kamar. Saya langsung taruh tongkat softball pada tempatnya. Memastikan kembali pintu telah tertutup rapat dan akhirnya saya putuskan untuk mengunci pintu karena takutnya yang tadi beneran maling. Lalu saya cek jendela kamar saya yang menghadap taman belakang rumah. Saya lihat paviliun kamar Kak Chandra masih terang. Mungkin dia belum tidur saat itu. Setelah memastikan jendela terkunci rapat, saya langsung lompat ke tempat tidur. Saya coba bolak-balik badan di tempat tidur. Tapi mata nggak bisa juga terpejam. Padahal badan saya lelahnya luar biasa. Lalu saya putuskan menyalakan radio kaset dan mengambil novel yang masih setengah jalan belum selesai saya baca. Berharap keduanya bisa membuat saya ketiduran. Namun hampir habis novel yang saya baca, tapi ngantuk tidak juga kunjung datang. Kaset lagu pun udah berapa lap bolak-balik memutarkan playlist yang sama. Saya lirik jam dan menunjukkan pukul 12 malam. Saya putuskan untuk maksa merem karena gimana pun saya besok harus sekolah. Saya matikan lampu baca di samping tempat tidur saya. Seketika kamar gelap dengan sedikit cahaya temaram yang berasal lampu sorot di taman belakang. Dalam kondisi normal, suasana seperti ini buat saya bikin rileks dan cepat tidur. Saya paksa mata saya untuk merem dan tidur dengan posisi favorit, yaitu menghadap tembok. Namun inilah awal semuanya. Saat itu akhirnya saya sudah mulai ngantuk. Tapi nggak tahu gimana seperti ada perintah di otak saya agar mata saya terus terbuka. Sampai tiba-tiba gagang pintu kamar saya turun dan pintu terbuka sedikit. Saya refleks menengok ke arah pintu. Gimana itu bisa kebuka?
Tadi terang-terangan saya pastikan pintu itu sudah saya kunci. Tapi nggak cukup di sana. Saat masih dalam kondisi kaget, tiba-tiba kali ini jendela kamar saya. Angin berhembus di punggung saya dan itu berasal dari jendela yang terbuka. Iya, jendela yang tadi sudah saya tutup dan turunkan kuncinya. Angin malam masuk dan mengibar-gibarkan gorden penutup jendela kamar saya itu. Saya mulai ketakutan. Ini mulai gak masuk akal. Tadi saya benar-benar memastikan kalau jendela dan pintu sudah terkunci dengan benar. Kenapa bisa terbuka sendiri? Saya terlalu takut untuk turun dari tempat tidur. Saya bersembunyi di balik selimut dan tetap menghadap tembok. Tidak banyak yang bisa saya lakukan selain meringkuk, menarik selimut dan menghadap tembok. Ya, sudut pandang teraman saat ini hanyalah tembok ini. Tiba-tiba di tengah ketakutan saya, sayup-sayup terdengar suara senandung lagu dari suara perempuan. Suaranya lembut dan lirih. Saya tidak tahu liriknya, tapi seperti menceritakan sesuatu yang sedih. Bulu kuduk saya meremang, bukan hanya karena suara itu, tapi karena sekarang saya merasakan kalau di samping punggung saya ada aura kehadiran seseorang. Seseorang itu naik ke atas kasur saya. Perlahan dengan tangan gemetar dan ketakutan saya mengintip di balik selimut. Tapi saya tidak berani membalikkan badan. Saya coba melihat apa yang ada di belakang saya dengan memanfaatkan pantulan bayangan dari cahaya lampu taman. Dan saya tahu ada seseorang di belakang saya saat ini. Dari pantulan di dinding, saya bisa melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang duduk membelakangi saya. Bibir saya bergetar. Tangan saya basah dengan keringat dingin. Rasanya saya mau nangis karena ketakutan. Saya berusaha panjatkan doa apapun yang saya ingat. Tapi kembali saya ngeblank. Saya cuma bisa nyebut Allah, Allah, Allah dengan suara yang hampir tidak keluar. Saya masih mengintip bayangan itu. Dia masih duduk di tempat yang sama, tak bergeming selama beberapa saat. Lalu tiba-tiba bayangan itu berdiri dan bergerak ke arah jendela. Saya memberanikan diri untuk membalikan badan untuk melihat bayangan siapa itu. Tapi saat saya kembalikan badan ternyata tidak ada siapa-siapa di kamar saya. Hanya saya sendiri dan suasana dingin menusuk. Saya menghela nafas lega sembari mengucap syukur, namun baru beberapa detik saja rasa lega saya seketika sirna saat hidung saya mencium bau semerbak yang tidak pernah saya lupa. Aroma bunga yang muncul dari Kak Bella waktu itu. Oh tidak, dia di sini lagi. Dia datang lagi. Tangan saya gemetar dan insting saya berkata, ini saatnya untuk lari sebelum sosok itu memunculkan wujudnya di kamar ini. Tanpa pikir panjang, saya melompat dari tempat tidur dan berlari sekencang mungkin keluar kamar. Sambil berlari, saya teriak-teriak manggil Om Kurnia dan Kak Chandra. Saya lari sambil nangis karena ketakutan yang amat sangat. Sesampainya di bawah, saya langsung menuju kamar tidur tamu tempat Om Kurnia tidur. Saya terlalu takut ke kamar Kak Chandra karena harus melintasi taman. Om Kurnia sepertinya mendengar teriakan saya. Belum sampai saya ke pintu kamar tamu, Om Kurnia sudah keluar kamar dan berlari ke arah saya. Om Kurnia memeluk saya dan berusaha menenangkan saya sambil mengelus punggung saya. Om Kurnia menundukkan saya di sofa TV tak jauh dari sana. Lalu ia mengambilkan saya air putih dan menyuruh saya minum agar tenang. Setelahnya Om Kurnia bertanya, kenapa saya takut banget? Sejak dia gendong saya dari bayi, baru kali ini Om Kurnia lihat saya ketakutan seperti ini. Karena di keluarga saya dikenal anak yang berani dan nekat. Saya menceritakan semuanya ke Om Kurnia mengenai apa yang saya alami di kamar. Mulai dari pintu dan jendela terbuka sendiri, suara senandung perempuan, bayangan perempuan yang ternyata tidak ada wujudnya, serta bau bunga yang sangat semerbak yang muncul tiba-tiba. Om Kurnia mendengarkan cerita saya dengan seksama, lalu dia mengelus kepala saya. Ya udah, kita tidur kumpul satu kamar aja. Om panggil Chandra sama Mbak Tuti dulu. Saya mengawasi Om Kurnia berjalan menyusuri taman belakang menuju paviliun kamar Kak Chandra.
Melalui jendela besar di ruang TV yang menghadap langsung taman belakang, awalnya gerak-gerik Om Kurnia biasa aja, tapi kemudian tiba-tiba gestur Om Kurnia terlihat aneh. Paviliun kamar Kak Chandra terdengar suara teriakan dan jeritan Kak Chandra seperti kesakitan. Om Kurnia berusaha membuka pintu tapi terkunci. Nama Kak Chandra berkali-kali dipanggil namun tidak ada jawaban selain erangan dan teriakan kesakitan. Chandra, Chandra buka pintunya Chandra, paksa Om Kurnia sambil menggedor-gedor pintu. Namun kembali perintah itu hanya dibalas jeritan suara Kak Chandra dari dalam. Saya berusaha mengintip lewat jendela dan melihat apa yang terjadi di dalam. Tapi ternyata jendela tertutup rapat oleh gorden kamar. Tak lama Mbak Tuti datang lari tergopoh-gopoh. Mungkin karena dia mendengar suara teriakan kami dari dalam kamarnya. Ini kenapa non? Tanya Mbak Tuti bingung dan juga panik melihat Om Kurnia dan saya menggedor-gedor pintu kamar dan memanggil-manggil Kak Chandra. Kak Chandra Mbak, ini Kak Chandra teriak-teriak di dalam, tapi pintu nggak bisa dibuka. Jawab saya yang masih dalam keadaan panik. Om Kurnia masih berusaha mendobrak pintu paviliun Kak Chandra berkali-kali. Pak, maaf, jendelanya aja dipecahin pakai batu. Itu pintunya tebal banget Pak. Terbahu Pak Kurnia yang patah, kata Mbak Tuti yang panik lihat Om Kurnia yang masih belum berhasil mendobrak pintu. Sementara itu Kak Chandra teriakannya makin kencang di dalam. Om Kurnia tidak menjawab usulan Mbak Tuti, tapi dia langsung ambil salah satu bangku besi di taman dan melempar bangku itu ke jendela yang posisinya paling jauh dari pintu kamar. Sepertinya Om Kurnia mempertimbangkan posisi Kak Chandra yang ada di balik pintu, takut terluka kena pecahan kaca. Seketika kaca jendela langsung pecah. Om Kurnia segera masuk ke dalam paviliun Kak Chandra lewat jendela. Jendelanya memang besar, sedikit lebih kecil dari ukuran pintu. Setelah Om Kurnia masuk, ia segera membuka kunci pintu dari dalam dan membukanya. Kemudian dia membawa Kak Chandra keluar dari kamar dalam kondisi yang mengerikan. Saya terkejut melihat kondisi Kak Chandra saat itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi saat dibopong keluar, baju Kak Chandra sudah sobek-sobek. Dan yang parah, di sepanjang dada, punggung, lengan, dan perut Kak Chandra ada banyak bekas sabetan atau cakaran kuku yang panjang dan berjumlah 4 jari. Om Kurnia membopong Kak Chandra ke dalam rumah. Saya lihat Om Kurnia sendiri kakinya terluka kena pecahan kaca. Tapi dia tidak peduli dan terus membopong Kak Chandra masuk. Kak Chandra dibaringkan di sofa dan Mbak Tuti datang berlari membawa kotak obat-obatan. Pak maaf, ini kakinya diobatin dulu, takut infeksi, kata Mbak Tuti. Om Kurnia sepertinya baru sadar kalau kakinya luka. Dia membersihkan lukanya dan saya membersihkan luka Kak Chandra. Satu yang bisa saya deskripsikan soal luka Kak Chandra, ngeri. Seperti luka cakar kucing, tapi ini besar dan dalam, dan tiap sabetan itu ada 4 goresan lurus. Tiap saya beri obat, Kak Chandra meringis kesakitan. Saya jadi ikut menangis karena gak tega sama kakak saya, gak tega sama om saya. Apalagi melihat Mbak Tuti yang sibuk membersihkan tetesan darah dari luka Om Kurnia. Kenapa jadi begini? Padahal 3 hari lalu kita semua masih tenang dan damai-damai aja, gumam saya sambil menangis. Udah deh, jangan nangis, kata Kak Chandra. Tadi kenapa Ndra? Tanya Om Kurnia setelah melihat Kak Chandra sudah bisa bicara normal. Kak Chandra mengusap wajahnya. Masih ada sisa kengerian di raut mukanya. Setelah sekali hela nafas panjang, Kak Chandra pun mulai bercerita. Tadi saya tidur Om. Sebelum tidur, pintu saya buka sedikit dan lampu saya nyalakan. Karena jujur saya agak takut juga sama kejadian belakangan ini. Waktu saya mau sudah setengah tidur, tiba-tiba pintu seperti ada yang banting. Awalnya saya pikir angin. Lalu saat itu lampu mendadak mati. Saya pikir karena mati listrik. Saat saya ngintip lewat jendela, tapi ternyata lampu taman nyala semua. Akhirnya saya ngeraba-raba tembok untuk mengetes kesaklar lampu yang ternyata sudah dalam posisi off dan saya nyalakan. Tapi saat lampu menyala, muncul sosok perempuan merangkak seperti cicak di atas plafon kamar saya. Dia berjalan cepat menghampiri saya Om. Saya kaget setengah mati waktu pertama kali sadar saat nengok ke atas. Refleks saya berlari ke arah pintu, tapi pintu nggak bisa dibuka. Perempuan itu lalu loncat ke arah saya. Dia lalu cakarin badan saya. Kukunya panjang dan tajam. Saya nggak bisa gerak dan melawan. Saya cuma bisa teriak,
Sampai akhirnya saya dengar suara kaca pecah dan cakaran itu berhenti. Dan yang saya ingat, saya dibopong sama Om ke sini. Cerita Kak Chandra. Loh, ini tanganmu juga kenapa Eva? Tanya Om Kurnia. Sambil menunjuk lengan saya, spontan saya melihat ke arah lengan kiri saya. Dan benar saja, ada bekas biru bergaris seperti jari yang mencengkram keras lengan saya. Gak tahu Om, saya juga baru lihat ini. Jawab saya sambil mengecek lengan saya. Sakit gak? Tanya Om. Enggak Om. Om Kurnia mengusap-usapkan wajahnya beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa dia gusar. Lalu ia berjalan ke arah telepon rumah yang posisinya tak jauh dari tempat kami duduk. Sepertinya Om Kurnia telepon papa saya atau Pak Musa. Mbak Tuti, tolong siapin baju anak-anak sekalian baju ganti ya. Baju kamu juga sekalian Mbak. Tadi papa nyuruh ikut juga. Kata Om Kurnia ke Mbak Tuti. Mbak Tuti terlihat ragu-ragu, sepertinya dia takut ke kamar saya sendiri atau ke belakang sendiri. Saya temenin Mbak, ambil yang ada di ruang cuci setrika aja, gak usah ke atas, kata saya. Iya non, jawab Mbak Tuti sambil jalan diikuti dengan saya di belakangnya. Saya dan Mbak Tuti memasukkan baju ke tas tanpa suara. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing, sambil sesekali telinga dan mata saya mencoba mengawasi sekitar. Kejadian 3 hari belakangan benar-benar membuat saya jadi waspada dan ketakutan. Apa dia ada di belakang kami sekarang? Atau ada apa di atas atau di bawah? Saya merasa begitu banyak ancaman berada di sekitar kami. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, kami pergi dengan mobil. Tapi saya belum tahu tujuannya kemana. Om, kita mau kemana Om? Tanya saya sambil mata tetap mengawasi kanan kiri. Tadi Om telepon Pak Musa dan papa kalian. Sementara kalian gak boleh tidur di sana dulu sampai rumah dibersihkan dan dipagar. Orang ini benar-benar niat menghancurkan kita satu keluarga. Tadi papa kalian bilang sampai hari terang kalian istirahat rumah Om dulu. Baru setelah itu ke tempat Pak Musa. Kalau sekarang ke tempat Pak Musa percuma, lagi rame juga. Jelas Om Kurnia. Saya paham yang dimaksud Om. Rame itu ya kejadian kayak kemarin, makhluk-makhluk gaib yang berebut masuk ke tubuh kakak saya, macam emak-emak galak berebut sembako murah. Saya tetap waspada sepanjang jalan, sambil sesekali melihat ke arah belakang. Takut ada yang mengikuti kami, tapi untungnya tidak. Akhirnya kami sampai di rumah Om Kurnia. Rumah Om tidak terlalu besar, tapi nyaman dan homey karena istrinya Tante Sony super rajin beres. Om Kurnia punya anak laki-laki seumur saya yang nempel banget sama Kak Chandra, namanya Odi. Saat kami datang, Tante Sony membukakan pintu dan langsung memeluk saya sambil menangis. Terlihat raut khawatir di mukanya. Sepertinya Tante sudah dengar seluruh ceritanya dari Om via telepon. Masuk, ayo masuk. Mau minum atau makan? Atau langsung istirahat? Tante Sony menggandeng tangan saya dan dengan ciri khasnya saat menerima tamu menawarkan semua yang dia punya. Enggak Tante, makasih. Aku kalau boleh pengen langsung istirahat aja, jawab saya. Bukannya saya tidak ingin, tapi sungguh rasanya lelah lahir batin. Iya, boleh. Tidur sama Tante ya. Mbak Tuti tahu yang di kamar di belakang kan ya? Tanya Tante Sony sambil menuntun saya ke kamarnya. Iya Bu. Mbak Tuti lalu menaruh tas saya di kamar Tante Sony dan berjalan lanjut ke kamar belakang, tempat dia biasa tidur kalau kami sekeluarga menginap di sana. Kak Chandra juga langsung pasang posisi tiduran di karpet depan TV bareng Om Kurnia. Biasanya Kak Chandra suka tidur di kamar Odi, tapi mungkin Kak Chandra tidak ingin mengganggunya. Seketika saat kepala saya menyentuh bantal, saya langsung tertidur pulas, nyaman. Sepertinya di sini aman dan sangat tenang. Saat azan subuh berkumandang, saya dibangunkan Tante Sony untuk sholat. Ayo sholat dulu, habis itu tidur lagi nggak apa, kata Tante. Saya keluar kamar dan melihat Kak Chandra sedang antri kamar mandi juga. Selesai sholat, Tante Sony menyediakan teh manis hangat dan pisang rebus. Dari dapur terdengar dentingan wajan dan sutil serta aroma nasi goreng yang menggoda, yang ternyata berasal dari Tante Sony dibantu Mbak Tuti yang sedang masak nasi goreng untuk sarapan. Mandi dulu, sarapan, baru kita berangkat ya, kata Om Kurnia sambil mengumpulkan kami di meja makan. Setelah mandi dan sarapan, kami berangkat lagi ke rumah Pak Musa. Setibanya di sana, kami segera masuk. Semua sedang berkumpul di ruang tamu. Di atas meja berjejer barang-barang perlengkapan kantor. Dugaan kuat saya ini perlengkapan pribadi Kak Bella yang ada di kantornya. Di situ saya menangkap ada yang aneh,
yaitu ada 2 bingkai foto, tapi keduanya tidak ada fotonya, hanya bingkai kosong. Setelah satu persatu kami salim ke semua orang yang ada di ruangan itu, lalu kami duduk di lantai. "Ini apa?" Kak Chandra buka suara. "Ini barang Kak Bella yang papa ambil dari kantor," jawab papa. Di atas meja itu ada notes, perlengkapan nulis, ada sisir, kaca, parfum, alat make up, handuk kecil, tisu, bingkai foto duduk kecil, dan kantong plastik hitam ukuran sedang. "Ini apa, Pak?" tanya saya menunjuk kantong plastik hitam. "Itu dari tong sampah. Papa langsung bundel aja, kata Pak Musa, jangan sampai ada yang tertinggal," jawab papa. "Terus kok 2 bingkai ini kosong, Pak?" tanya saya lagi. "Nggak tahu, papa ambil kondisi udah begitu," jawab papa. Saya terdiam. Saya kayak pernah lihat bingkainya, tapi isinya apa ya? Kayaknya familiar, pikir saya. "Pak, Bu, maaf, bukan saya lancang. Maaf ya, tapi saya kenal bingkai itu karena saya sering lihat kalau bersihin kamar Non Bella," kata Mbak Tuti. "Itu bingkai kalau nggak salah isinya foto Non Bella sama foto keluarga waktu Non Eva masih umur 3 tahun. Kata Mbak Tuti dengan takut-takut karena mungkin khawatir disangka dia meriksa barang pribadi anggota rumah saat membersihkan kamar. Tapi waktu Non Bella udah nggak lama kerja, bingkainya nggak ada," lanjut Mbak Tuti. Dalam hati saya bergumam, "Ah iya, saya ingat. Kak Bella memang hobi banget koleksi foto keluarga dan teman-temannya. Foto-foto itu biasanya dipajang di kamar atau disusun di album. Mungkin benda inilah jawaban dari semua yang terjadi. Oke, nanti kita cari tahu ya kenapa fotonya hilang. Terus ngomong-ngomong, kemarin kalian kenapa?" tanya Pak Musa yang ditujukan kepada saya dan Kak Chandra. Kak Chandra langsung menunjukkan bekas cakaran di badannya, dan saya menggulung lengan baju untuk menunjukkan tanda biru bekas cengkraman. Pak Leo memeriksa bekas luka kami. "Ya, nggak apa-apa kok ini. Lain kali kalau orang tua ngomong dengerin ya," ujarnya sambil tersenyum dan menepuk halus punggung Kak Chandra. "Ya, kami akui kami salah. Sebelumnya kami sudah diperingatkan untuk tidak tinggal di rumah, tapi kami malah kekeh dengan cara kami sendiri." "Gimana kejadiannya semalam?" tanya Pak Musa. Kami menceritakan semua kejadian mulai dari Mbak Tuti yang melihat wujud wajah saya. Lalu sosok berambut panjang yang membuat saya tidak bisa bergerak. Bayangan tanpa sosok di kamar saya. Jendela serta pintu kamar saya yang terbuka sendiri dan perempuan merayap yang menyerang Kak Chandra serta mematikan lampu dan mengunci pintu kamar Kak Chandra. Pak Musa mendengarkan dengan serius setiap penuturan saya dan Kak Chandra. "Ini yakin isi bingkai ini salah satunya adalah foto keluarga?" tanya Pak Musa kepada Mbak Tuti setelah kami selesai bercerita. "Ini yakin?" "Iya Pak, soalnya saya suka lihatnya. Foto anak-anak waktu masih kecil lucu-lucu," kata Mbak Tuti. "Ya sudah, nanti coba rumah Bapak kita bersihkan. Percuma kalau Mbak Bella dibersihkan, tapi kalau di rumahnya masih ada sumbernya," jelas Pak Musa. Melihat kejadian yang terjadi, kayaknya ini tujuannya bukan cuma Mbak Bella, Pak. "Saya takutnya incarannya adalah satu keluarga Bapak," Pak Musa melanjutkan. Setelah itu semua orang beristirahat. Kami menghampar ramai-ramai di ruang tengah. Saya dan Mama masuk ke kamar tempat Kak Bella tertidur. Hanya beberapa hari tidak bertemu, rasanya saya kangen luar biasa sama kakak saya ini. Pengen saya peluk rasanya. Tapi kata Bunia yang menjaga Kak Bella, sebaiknya jangan diganggu. Semakin sering dia nggak sadar justru semakin baik. Daripada sadar tapi tubuhnya diambil alih sama makhluk yang merasukinya. Risikonya kalau tenaganya bisa terkuras habis dan meninggal lemas. Belum semuanya bisa dicabut dari badan kakakmu. 2 hari ini kami baru mencabut yang berserang di sendi-sendi kecil seperti jari, tangan, kaki. Tapi yang utama di sekitar badan dan kepala belum, kata Bunia. Saya pun mengurungkan niat saya untuk memeluk Kak Bella. Saya hanya duduk di ujung ranjangnya melihat ke arah Kak Bella yang tertidur. Namun beberapa saat kemudian mata Kak Bella terbuka sedikit. Bu, itu Eva bukan? Kak Bella saat itu sadar dan wajahnya menghadap ke saya. Saya sangat senang melihat Kak Bella bangun dan mendekat ke arahnya, namun Bunia menahan saya sambil mempelajari. Kali ini yang ambil alih kesadarannya siapa? Apakah salah satu dari makhluk itu atau beneran Kak Bella? Itu Kak Bella. Saya yakin Kak Bella, Bu. Saya langsung menghampiri Kak Bella dan memeluk erat badannya.
Saya kangen banget sama kakak saya. Dek, ada bungkusan hitam dek, tolong cari dek, tolong dek, ujar Kak Bella meminta dengan suara lirih dalam pelukan saya. Namun belum sempat saya bertanya detail bungkusan apa yang dimaksud, tiba-tiba wangi kembang yang menyengat tercium di tengah-tengah kami. Bunia buru-buru mendorong saya ke belakang. Dengan cepat, Bunia memegang kepala Kak Bella dan seketika kesadaran Kak Bella hilang lagi. Bersamaan dengan hilangnya bau kembang yang menyengat itu. Kamu tahu bungkusan apa yang kakakmu maksud? Tanya Bunia ke saya. Nggak tahu bu, ini saya baru pertama kali dengar, jawab saya. Bunia bergegas keluar kamar dan membangunkan Pak Musa. Bunia segera menceritakan soal permintaan mencari bungkusan hitam tadi. Tak hanya Pak Musa, gara-gara itu semuanya jadi ikut terbangun. Kira-kira ada di salah satu barang Kak Bella yang dari kantor gak? Kak Chandra mencoba mencari petunjuk. Kembali barang-barang Kak Bella diteliti. Tidak ada yang janggal selain bingkai kosong tersebut. Sampai saya sadar satu hal kecil. Menurut saya sisir milik Kak Bella yang papa bawa itu terlalu bersih. Tidak ada sisa rambut rontok sama sekali yang tertinggal di sana. Padahal saya tahu kebiasaan Kak Bella itu jarang bersihin sisir sampai sisa rontokan rambut bisa menutupi semua dasar sisir. Dan sesudahnya karena malas bersihin, sisirnya bakal dibuang dan beli yang baru. Jadi menurut saya untuk tampilan sisir yang sepertinya sudah lama, sisir ini terlalu bersih untuk Kak Bella. Sebenarnya Om Kurnia sempat menemukan bungkusan plastik hitam dan bundelan tong sampai kantor Kak Bella. Namun saat dibuka ternyata tidak ada yang istimewa. Isinya cuma kertas, bungkus permen, dan beberapa lembar tisu bekas. Kesimpulannya bungkusan hitam ini bukan sesuatu yang berasal dari barang-barang kantor Kak Bella. Apa perlu kita cari dulu di rumah? Gumam Pak Musa sekaligus meminta persetujuan Papa dan yang lain. Maaf Pak, boleh saya usul? Sebaiknya selesaikan dulu pembersihan terhadap Bella. Karena kalau dibiarkan terlalu lama dengan kondisi seperti ini, tidak baik buat Bella. Sekarang saja kesadarannya makin lama sudah makin lemah. Mungkin jika Bella berhasil dibersihkan dan sadar sepenuhnya, dia bisa memberitahu apa maksud dan di mana bungkusan hitam itu, ujar Kiai Hasan. Iya Pak, sebaiknya begitu. Saya setuju dengan Kiai Hasan, ujar Pak Leo. Ya betul juga. Tapi begitu semua berhasil dibersihkan, kita harus segera cari sumbernya di mana. Karena walaupun sudah bersih, badannya masih terbuka lebar, masih akan mengundang makhluk-makhluk lainnya untuk masuk, ujar Pak Musa. Diselesaikan saja dulu satu-satu Pak, prioritas utamanya yang mana, ujar Papa. Akhirnya diputuskan malam ini difokuskan untuk membersihkan besar-besaran badan Kak Bella. Malam itu setelah sholat maghrib, Kak Bella dibawa ke ruang tengah. Aroma kembang semerbak menusuk hidung. Saat dibawa keluar kamar, tatapan mata Kak Bella sungguh liar. Dia tersenyum-senyum menyeringai. Sekilas dalam pandangan saya yang saya lihat saat itu bukan Kak Bella, melainkan nenek-nenek seram yang saya timpuk pakai sendal dulu. Namun saat saya mengedipkan mata, saya kembali melihat Kak Bella yang tengah menatap sekeliling dengan tatapan menantang. Kak Bella kemudian dudukan di tengah-tengah. Di hadapannya ada Pak Musa dan Pak Leo. Di samping kiri Kak Bella duduk Bunia yang terus memegang pundak kiri Kak Bella. Kiai Hasan dan muridnya mulai melantutkan zikir dengan tujuan memberikan pagar agar Pak Musa dan yang lain bisa berkonsentrasi membersihkan badan Kak Bella tanpa ada yang memasukinya lagi. Namun saat semua sudah siap dengan posisi dan tugas masing-masing, tiba-tiba Kak Bella berbicara. Kalian mau ngapain lagi? Kalian bisa saja cabut satu persatu mereka dari persendiannya. Tapi begitu kalian cabut saya, maka tercabut juga jantung perempuan ini dan dia akan mati. Tahu kalian mati, ha?